Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memiliki jiwa-jiwa kita, yang memiliki hati kita, yang menggerakkan kita ke tempat ini. Bukan karena sehat, lebih banyak, masih banyak orang yang lebih sehatnya dari kita, tidak nyampe. Yang leluasa waktu jauh, bahkan dia jago artinya raja pengangguran sekalipun nggak nyampe ke sini. Tapi kita nyampe ke sini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kepada baginda Rasul yang hadir di tengah-tengah kita, membawa agama tauhid Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh umat-umatnya. Senantiasa kita termasuk umatnya yang kelak kita semuanya hadirnya di mari jadi wasilah kelak duduk bareng-bareng sama Nabi di dalam surga. Amin. Tuan-tuan guru kita, banyak guru-guru kita, kiai pengasuh pondok pesantren Siratul Huda 2 Jailani yang sama kita doakan berkah selalu. Juga guru kita, pengarsa pimpinan pondok pesantren Siratul Huda Sukaresmi, pakar ilmu tauhid. Beliau yang ada samping saya, juga Habibana para habaib, Abi Ahmad, Habibana Yusuf yang luar biasa dari mimpin Allah, Masya Allah, sampai bergema semua dibangun rindu sebab Rasulullah Muhammad dan para guru-guru yang lain. Jamaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita mengkaji ilmu tauhid tentang masalah hukum. Fakultas hukum sedunia mengatakan hukum itu terbagi 3. Yang pertama hukum adat, yang kedua hukum akal, yang ketiga hukum syara. Yang paling kuat adalah hukum syara. Apabila berlawanan hukum adat dengan hukum syara, maka syara yang diambil. Berlawanan antara hukum agama dengan akal syara yang diambil. Nah, yang pertama kita akan bahas, ini adalah hukum syara. Apa yang dinamakan hukum syara? Isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu biwasitatil wad'il wadi'i wa huwa kitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bi talabi awil ibahah awil wad'i lahum. Jadi yang dinamakan hukum syara adalah isbatu amrin li amrin, menetapkan suatu perkara kepada perkara yang lain, menetapkan wajib sama sholat, itu hukum syara. Au nafyuhu anhu, atau mentiadakan suatu perkara dari perkara yang lain, mentiadakan wajib sholat sama orang yang haid, mentiadakan manis sama garam. Nah, akan tetapi biwasitatil wad'il wadi'i, melalui ketentuan yang menentukan. Jadi menentukan sesuatu, menetapkan sesuatu pada perkara yang lain atau mentiadakan sesuatu dari perkara yang lain itu tidak sekonyong-konyong, tetapi harus biwasitatil wad'il wadi'i, yakni adalah melalui penentuan yang menentukan. Siapa yang menentukan di sini? Wadinya adalah Allah dan Rasul. Nah, Allah dan Rasul yang menentukannya. Makanya diteruskan wa huwa kitabullah. Adapun biwasitatil wad'il wadi itu adalah kitabullah, kitab Allah Ta'ala, al-muta'allaqu bi af'alil mukallafina, yang bertalian dengan pekerjaan orang-orang mukallaf. Jadi menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau mentiadakan sesuatu dari perkara yang lain melalui ketentuan yang menentukan, yakni Allah dan Rasul. Nah, sehingga wa huwa kitabullah. Di sini disebutkan Allahnya aja, yakni sama Rasulnya.
Hitobullah, hitob Allah yang bertalian kepada pekerjaan orang mukallaf termasuk jin, karena jin juga adalah yang diperintah ibadah oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Jadi yang ibadah itu dua, jin sama manusia. Nah, bitolabi dengan perintah, awil ibahati atau yang dibolehkan. Nah, ini yang disebut dua di sini. Ini menandakan adalah hitob taklid. Hitob taklid itu apa? Hitob taklid itu adalah firman Allah, dauh Allah yang bertalian dengan perintah dan larangan. Yang bertalian dengan perintah dan larangan itu adalah hitob taklid. Isinya ada piro? Isinya ya anak 5. Mana yang 5? Yang 5 itu satu wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima wenang, ibahah. Nah, itu tidak akan lepas tuh dari pekerjaan orang mukallaf. Selama kita dari melek sampai merem, dari merem sampai melek lagi, kita berada di pada yang 5 tadi. Itu hitob taklid, firman Allah, dauh Allah yang isinya adalah memerintah atau larangan. Isinya ada 5, wajib, sunnah, haram, makruh, wenang. Nah, diteruskan lagi awil wadi ilahuma, atau ke peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur lahuma kepada tolak dan ibahah. Artinya adalah ini hitob wado. Apa hitob wado? Hitob wado itu adalah tata cara yang untuk melakukan daripada hitob taklid. Jadi hitob wado itu adalah tata cara atau aturan yang mengatur tentang hitob taklid. Ada berapa? Ada 5. Ada sabab, syarat, sah, fasid, mani. Nah, ini adalah hitob wado. Jadi kesimpulannya adalah apa yang dinamakan hukum syara? Hukum syara adalah menetapkan suatu perkara dari perkara yang lain atau mentiadakan suatu perkara dari perkara yang lain melalui ketentuan yang menentukan, yakni adalah Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya tidak boleh ikut menentukan. Yakni adalah hitob Allah yang bertalian dengan pekerjaan orang mukallaf termasuk jin, yakni yang mengandung daripada perintah atau larangan, itu adalah hitob taklid namanya, yang isinya ada 5, wajib, sunnah, haram, makruh, ibahah atau wenang atau mubah. Awil wadi atau ketentuan aturan-aturan yang mengatur tentang daripada hitob taklid, daripada yang wajib, sunnah, makruh, itu adalah merupakan hitob wado. Ada berapa? Ada 5 sama seperti sabab. Jadi hal yang membolehkan ini, kenapa sih? Oh, ada sabab. Syarat, oh ini mah cuma syaratnya, berarti gini, kalau kagak ada syarat, oh jadi haram. Sah, oh ini mah ada syarat rukunnya, bisa kan gitu. Ada fasid, ada mani dan lain sebagainya, itu ada 5. Nah, ini yang dikatakan adalah hukum syara. Jadi yang menentukannya hanya siapa? Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalau selain Allah dan Rasulnya masih boleh? Ada, boleh. Siapa? Yakni para mustahid. Dalam Al-Quran dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wallahu muradi. Tidak ada yang lebih tahu kepada takwil daripada Al-Quran kecuali Allah. Lalu siapa? Warrasihuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasihun, gitu ya. Nah, rasihun kan? Oh, yang ilmunya melaut apa mah? Membahar, melaut. Jadi kecuali orang-orang rasihun itu siapa? Ya ada. Malah diantaranya itu adalah para mustahid. Yang 4 ini sudah mutlak. Dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah, idza hakamal hakim fastahada fa asaba falahu ajron. Barang siapa hakim atau mustahid yang beristihad lalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dari firman-Nya,
Al-Quran, falahu ajroni, dia dapat 2 pahala, pahala beristihadnya dan pahala menepatinya. Lalu bagaimana seorang hakim atau seorang mujtahid mutlak ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diinginkan oleh Allah? Wa idza hakamal hakim fa'akhta'a falahu ajrun wahid, dia dapat pahala 1 aja. Kenapa? Lantaran dengan ijtihadnya, karena tidak menepati. Nah itu. Jadi Allah, Rasul dan mujtahid, tetapi yang tadi itu yang Rasul. Insyaallah pada teman yang akan datang kita bahas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.